Inilah salah satu alasan kenapa tombak korowelang itu sangat dicari, terutama di daerah Jawa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tombak yang bisa dibilang salah satu dapur ini sangat dicari ya, terutama kalau di Jawa ya, atau oleh orang-orang, biasanya orang-orang yang agak sepuh gitu ya, yang paham dunia pewayangan ya. Jadi tombaknya ini adalah tombak korowelang ya. Apa hubungannya dengan dunia pewayangan, nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, korowelang, jadi kalau ada welang mungkin teman-teman akan teringat salah satu ular ya, yang belang-belang ya, hitam sama kuning ya. Dan untuk korowelang sendiri di dunia Tosan Aji, jadi selain bentuk tombak itu ada yang keris ya, atau dapur keris ya. Cuma kalau yang di keris itu adalah untuk keris lo 13 ya, yang risikannya mirip sengkelat tapi nggak pakai sogokan ya. Nah, kalau yang di tombak itu bentuknya ada dua ya, jadi yang seperti badan ular seperti ini, satu lagi seperti gambar di samping ya, seperti tombak pada umumnya ya, yang lebar bagian bawah ya. Nah, untuk korowelang sendiri itu memang umumnya ditemukan kalau yang sepuh itu yang lo 13 sama lo 11. Cuma kalau yang body-body seperti ini, misalnya lo-nya kurang dari 11,9, tetap disebut korowelang ya. Kalau yang bodinya seperti ular ini ya, tapi biasanya memang lo 13 sama lo 11 ya. Nah, kenapa banyak orang terutama di Jawa itu sangat suka ya, biasanya pasti ngoleksi, kalau nggak punya pasti nyari ya tombak dengan dapur korowelang ya, karena memang ini berhubungan dengan senjata legend di dunia pewayangan ya. Mungkin teman-teman yang suka pewayangan tahu ya. Jadi tombak korowelang itu adalah salah satu pusakanya dari Prabu Pandu Dewanata ya, atau bapaknya para Pandawa itu ya. Sebenarnya ada 3 pusaka ya milik Pandu yang terkenal ya, Prabu Pandu itu ya. Jadi ada yang jimat Kalimosodo, terus ada tombak korowelang yang sama orang-orang di zaman kayak Majapahit, Mataram itu diwujudkan seperti ini ya, tombak korowelang. Jadi kalau yang pusaka yang terakhir milik Prabu Pandu itu adalah yang songsong tunggul naga atau payung tunggul naga ya. Dalam dunia pewayangan ada 3 pusaka yang cukup terkenal ya milik Prabu Pandu yang nantinya diwariskan ke putra pertamanya Puntadewa. Yang pertama adalah jimat Kalimosodo ya. Lalu ada tombak korowelang ya, yang merupakan simbol ketajaman, terutama ketajaman dalam berpikir ya. Lalu yang ketiga adalah payung tunggul nogo atau songsong tunggul nogo ya. Jadi ini adalah simbol, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakter mengayomi. Nah, jadi itu salah satu alasan ya, jadi kenapa orang-orang kok suka banget tombak korowelang ya. Karena memang berkaitan memang dengan salah satu pusaka legend ya. Jadi mungkin selama ini kalau yang pusaka terkenal di dunia pewayangan mungkin yang milik Arjuna kayak Pasopati, terus Pulang Geni, atau pusakanya Adipati Karno yang Kunto Wijoyo Danu itu ya, atau senjata pembunuh para dewa yang katanya dewa pun nggak akan lolos dari senjata Kunto itu ya. Nah, jadi sekarang nanti akan kita lihat ya, jadi tentang bentuk korowelang yang ular ini ya, dan kita lihat lebih detailnya seperti apa ya, karena memang ada 2 ya. Kalau yang ini pernah saya bahas juga ya, yang ini pun juga sempet ya. Untuk lebih singkatnya ini langsung mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongko dari tombak ini ya. Jadi pakai landean ya. Ini ukuran selengan ya. Sama penutup tombak atau warongko ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilah tombaknya ya. Jadi ini yang memiliki bodi atau bentuk bilah seperti badan ular ya. Jadi yang gemuk di bagian tengah ya, terus mengecil
di bagian mendekati metuk ya. Jadi ini adalah salah satu yang untuk 13 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Dan mungkin kalau teman-teman sudah pernah lihat sebelumnya, ini sudah saya bahas ya. Jadi ini adalah salah satu tombak dapur kolowelang tapi yang era Kamardikan ya, yang garamnya bisa dibilang sangat-sangat bagus ya ini ya. Nah, termasuk ujungnya pun jadi memang seperti tombak kolowelang yang pusaka ya, jadi yang tegak ya, yang di look terakhirnya ya. Nah, ini pamornya pun juga sangat bagus ya. Sama ini metuknya pun juga digarap dengan sangat indah ya, sangat bagus ya. Nah, jadi mungkin itu saja dulu dari saya tentang tombak kolowelang ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Ayuwa sembrono ing kalbu, wawasen wuwu siregi. Jangan ceroboh dalam kalbu, perhatikan perkataanmu.